Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Romi Rengga Julio, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 pada tahun 2022. Dengan nomor induk mahasiswa PPG saya 22748 20 10 8. Pada kegiatan PPG ini, saya dengan program studi Teknik Komputer dan Informatika di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan mata pelajaran Desain Media Interaktif pada materi pembelajaran Pembuatan Media Pembelajaran. Kiranya mohon izin kepada Bapak, Ibu Panitia dan penguji berkenan untuk menilai dari kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Saya minta tolong untuk botol air minumnya silakan ditaruh ke bawah dulu. Jangan taruh di dekat komputer ya, ataupun laptop, karena sangat berbahaya bagi kalian ya. Oke. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk ya? Nuriman sama? Zahra ya? Dua orang aja yang masuk ya? Oh, sama Vindia juga. 3 orang berarti nggak masuk. Nuriman kenapa? Tidak ada kabar. Nggak ada kabar Alfa berarti ya. Oke, kalau misalkan Vindia kenapa? Sakit. Kalau Zahra? Sakit. Oke, kita doakan untuk 2 teman kita bagi yang sakit ini, mudah-mudahan dia cepat dikembalikan kesehatannya kembali ya, agar dia bisa melaksanakan seperti sedia kala ya. Dan juga untuk bagi Aji, mudah-mudahan diberikan hidayah biar dia masuk kembali ya. Nah, sebelumnya saya ingin disiapkan dulu untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya. Siap. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Aldi. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau jelaskan flashback dulu ya, biar kalian mengingat apa yang udah kalian pelajari sebelumnya. Jangan sampai ketika saya udah bahas materi, kalian nggak ngerti nih, ini Pak Rumi maksudnya kemana nih? Ini kira-kira maksudnya kemana? Apa sih maksudnya ya? Paham ya? Nah, makanya di sini saya pengen memberikan persepsi untuk kalian dulu. Nah, sebelumnya kan kita udah masuk ke tentang pembuatan button, bener ya? Tentang kayak link go to frame, kita udah pernah belajar memasukkan musik, bener ya? Kita juga udah belajar tentang cara pembuatan form ya, bener ya? Yang kayak seperti kayak Google Form. Nah, kita udah masuk semuanya, bener kan ya? Nah, di sini saya pengen nih, kalau misalnya saya pengen tahu nih tolak pengukuran kalian, tingkat daya ingat kalian, kira-kira ada yang bisa nggak sih yang maju tunjukin ke saya kira-kira yang udah kalian ingat atau yang masih melekat di dalam otak kalian, yang masih melekat di dalam pemikiran kalian. Silakan untuk kita coba tulis di papan tulis. Ada yang bisa? Oke, silakan Amirul. Saya ingat skrip buat play musik doang. Ya, silakan coba. Spidolnya ya, silakan ambil.
Pak, ini untuk pemasukan backsound ya Pak? Iya, silakan. Oke, good. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk Amirul ya. Oke, silakan duduk Amirul. Terima kasih. Coba kita bahas dulu ya. Kira-kira daya ingatnya Amirul masih kuat atau enggak ya? Oke, kita bahas ya. Kira-kira di depan ini benar atau salah? Benar atau salah? Siapa yang jawab benar? Acungin tangan yang jawab benar. Di sini musik 1 sama dengan new sound. News pasti sound, benar ya Amirul ya maksudnya ya. Nah, selanjutnya di sini adalah dalam kurung tutup kurung titik koma. Nah, lalu selanjutnya di sini musik 1 titik attach sounds dalam kurung lagu 1 tutup kurung titik koma. Nah, lalu di sini dia manggil, Amirul manggil ya. Di sini kan manggil button, benar ya? Nah, play BTN titik on press function dalam kurung tutup kurung buka kurawal ya maksudnya ya. Oke, nah di sini musik 1 titik start dalam kurung 0,999 tutup kurung titik koma. Benar atau salah? Tutup kurawalnya belum ya? Oke. Nah, di sini harusnya kita tambahkan tutup kurawal. Oke ya, benar ya? Nah, selanjutnya siapa lagi nih yang kira-kira masih ingat tentang materi-materi sebelumnya? Kira-kira. Atau misalkan nih yang masih ingat tentang cara membuat button link go to frame. Siapa yang kira-kira yang bisa menuliskan di depan? Oke, silakan Rafa. Yuk. Ya, silakan di mana aja. Boleh dihapus dulu nggak apa-apa. Ya, terus nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Gimana? Oke. Good. Tepuk tangan dulu untuk Rafa ya. Oke. Udah bagus, berani untuk maju ke depan ya, tampil ke depan ya. Karena yang namanya orang berani tampil itu berarti dia orang yang luar biasa. Karena nggak semua orang itu dia tampil pede berada di depan khalayak umum atau berbicara di depan umum. Benar ya? Nah, termasuk Rafa juga termasuk orang yang hebat, dia udah berani tampil. Nah, sekarang di sini kita coba koreksi bareng-bareng ya. Kira-kira di sini benar atau salah? Salah. Oke, kalau misalnya boleh saya minta tolong lagi, coba tolong perbaiki. Salahnya di mana? Silakan, nggak apa-apa. Ayo maju. Oke, yuk silakan. Coba. Oke. Udah cukup? Pede? Oke, tepuk tangan dulu buat Ika ya. Oke, nggak apa-apa, udah berani tampil. Kira-kira udah benar atau belum kira-kira? Belum ya? Oke, ya siapa yang mau memperbaiki, koreksi lagi? Ya silakan Rafa kalau mau memperbaiki. Ya silakan diperbaiki lagi. Terus kira-kira yang mana tanda-tandanya? Oke, terus oke, good. Tepuk tangan lagi buat Rafa ya. Oke.
Kira-kira benar atau salah? Benar ya sekarang ya? Oke, nah sekarang berarti kalau menurut saya, berarti kalian ini berarti masih ingat semua daya ingatnya ya. Kurang lebih kalian ini sudah mengingat daya memori yang udah kalian pelajari, materi-materi yang udah kalian pelajari, kurang lebih minimal kalian sudah 50% sampai 100% nih. Karena kalian sudah bisa menyimpulkan benar atau salah dan juga kalian masih bisa menjawab pertanyaan saya. Benar ya? Oke. Rian kenapa? Ngantuk? Enggak. Oke, kalau misalnya ngantuk silakan, nggak apa-apa, izin cuci muka. Iya, silakan cuci muka. Oke, pada bagian tujuan pembelajaran di sini yang pertama, peserta didik mampu menafsirkan bahasa manusia dari bahasa pemrograman ActionScript. Nah, jadi setiap kita menulis sebuah bahasa pemrograman, tadi kan kita udah nulis tadi ya, kayak contoh tadi Amirul udah nulis pemrograman segala macam panjang kan. Nah, jangan sampai ketika kita dalam membuat sebuah pemrograman sepanjang kali lebar, tapi kita nggak ngerti ini masuknya kemana. Karena kita belajarnya hanya melalui belajar menghafal. Nah, yang namanya menghafal, kita nggak tahu asal usulnya kan. Ini kenapa. Makanya kita perlu mengetahui. Nah, makanya kita perlu adanya latihan secara terus-menerus, secara berkontinu. Jelas ya? Makanya biar kita mengetahui, biar bisa kita menafsirkan bahasa pemrograman. Oke, jelas ya? Lanjut, yang kedua, yaitu menemukan letak kesalahan pada pemrograman ActionScript. Namanya pemrograman, pasti programmer pasti sering mengalami yang namanya error. Salah, bener ya? Jangan programmer, manusia aja pasti sering melakukan kesalahan kan? Nah, namun di sini kita sebagai manusia juga kita harus tahu yang mana salah, yang mana benar. Nah, sama halnya kayak programmer juga tahu benar mana salah. Ketika salah yaitu error, terjadi error atau tidak berjalan ya, atau tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Oke, bisa dimengerti? Nah, yang ketiga, peserta didik mampu mengolah bahan-bahan multimedia menggunakan bahasa pemrograman ActionScript. Nah, ini cerita dari saya sendiri, pengalaman saya bahwa dalam pembuatan game edukasi atau media pembelajaran itu sangat bermanfaat banget. Saya pernah menciptakan satu produk dari game interaktif ini. Saya bisa satu kali produk itu mencapai 5 juta. Oke. Nah, bayangkan kalau misalkan kalian menekuni dari game edukasi ini 1 bulan aja nih, 1 bulan kalau misalkan kalian bisa mengasah atau kalian bisa mengambil 2 proyek, udah kelihatan angkanya berapa ya? 5 kali 2 berapa? 10 juta ya. Itu kalian bekerja sendiri. Nah, wabil khusus karena kita di bidang SMK, paling tidak kalian itu bisa bisnis secara mandiri. Jangan sampai kalian ini bergantung kepada orang. Menurut Hennis and Friends pada tahun 1982 dalam bukunya Arsyad ya, mengemukakan istilah medium sebagai perantara. Nah, di sini perantara nih, perantara yang menyampaikan informasi antara sumber dan penerima. Nah, perangkat ya atau alat sama seperti kayak multimedia atau multimedia ya. Multimedia ada macam-macam kan ya? Benar nggak? Nah, kira-kira saya mau tanya nih, unsur-unsur multimedia ada apa aja sih ya? Bapak saya tahu. Ya, silakan. Dia ada teks, ada animasi, ada grafik, ada audio, ada video. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk Nariza ya. Nanti di bagian media pembelajaran, yang namanya pembelajaran berarti kegiatan untuk belajar kan ya? Bener nggak? Nah, berarti semua elemen-elemen yang digunakan, yang tadi udah disebutkan nih, ada teks, ada audio, video, grafik, animasi, kita susun jadi satu. Kita susun jadi satu untuk menciptakan sebuah media pembelajaran yang akan digunakan pada saat pembelajaran. Jadi di situ nanti akan ada teks yang digunakan sebagai materinya, bener ya? Dan bisa jadi juga materi berupa video, bener ya? Nah, itu nanti kita akan jadikan satu semuanya. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya. Nah, di bagian media pembelajaran, di sini ada beberapa media pembelajaran. Seiring berkembangnya waktu ya, di sini ada 3 yang saya ambil. Contohnya ada video pembelajaran, aplikasi pembelajaran, dan juga
game edukasi. Nah, kira-kira nih saya mau tanya nih, kalau misalkan guru, misalkan kalau dia ingin belajar, ketika si guru ingin menggunakan video pembelajaran, kira-kira tahu nggak kira-kira video pembelajaran itu yang biasa digunakan oleh guru itu apa sih? Oke, apa kira-kira? Mayoritas guru biasanya menggunakan Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk salah saya. Nah, benar. Karena sebagian besar guru itu menggunakan YouTube. Karena YouTube kan berupa online ya. Dia bisa diakses di mana saja. Jadi ketika si guru misalnya ada dinas luar, nah pasti si guru pasti menggunakan YouTube. Jadi nanti si peserta didik bisa belajar via YouTube karena berbasis online. Dia bisa belajar di mana saja. Bahkan ketika si siswa ketika belajar di sekolah, apalagi di lab, nah dia punya akses internet, maka si siswa tanpa ada guru dia masih bisa belajar karena ada akses internet. Oke, bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya di sini saya mau coba lengkap dari aplikasi pembelajaran. Saya mau coba tanya nih tentang game edukasi. Kira-kira ada yang tahu nggak tentang game edukasi? Oke, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang game edukasi, Ika? Contoh dari game edukasi itu ada Quizlet sama Mentimeter. Mentimeter. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk Ika ya. Nah, di bagian sini, tadi di bagian aplikasi pembelajaran, kalian udah lihat tadi kan ada tampilan loading ya? Bener nggak? Nah, kira-kira kalian bisa nggak kalau misalnya kalian buat loadingnya? Belum ya? Nah, nanti kita akan belajar tentang loading ya. Nah, ini juga ada banyak sekali komponen-komponen yang ada di dalam media pembelajaran yang pernah saya buat ya. Nah, kemarin kan kita baru hanya buat musik, tapi kita belum mengimplementasi jadi satu kan. Kita udah belajar font, udah belajar linggo to frame, bener ya? Dan sini kita akan jadikan satu semuanya. Nah, kita coba yang lainnya ya, kita coba klik-klik ya. Nah, bagian sini, nah saya ada suara juga ya ketika diklik, dia muncul suara. Ada suara background dan juga ada suara sound efeknya. Benar ya? Betul. Oke. Dan ini ada dua menu, mengenal huruf dan mengenal nama benda. Karena di sini yang saya buat adalah sebuah aplikasi pembelajaran untuk anak-anak PAUD untuk belajar membaca. Sebelum kita belajar demonstrasi, saya punya video pembelajaran. Nah, video pembelajaran tentang cara membuat loading tadi itu. Nah, sekarang kita coba tonton dulu ya YouTube-nya ya. Nah, perhatikan, ini saya punya contoh video pembelajaran tentang animasi twinning ya. Silakan kalian saksikan, amati, kira-kira nanti tahapan apa yang akan kita gunakan. Oke, jelas ya? Oke, yuk kita coba tonton dulu. Ya, animasi ini adalah fungsi untuk melakukan perubahan bentuk maupun posisi pada suatu objek. Namun, jika misalkan fungsi dari animasi ini adalah untuk menghemat waktu dalam memproduksi suatu hasil karya animasi. Sekarang, di sini ya, kakak punya contoh-contoh dari beberapa macam-macam ini. Yang pertama adalah classic. Yang kedua adalah saving. Dan sekarang kira-kira gimana ya proses dalam pembuatan
data-data umum itu. Oke. Dah cukup ya. Nah, di sini saya pengen tanya nih. Kira-kira ketika kita ingin mau membuat loading, kalau dilihat dari video pembelajaran, kita pakainya Classic Twin atau SafeTwin? SafeTwin ya. Oke. Nah, sekarang kita coba belajar ya. Kita coba praktekkan ya. Oke, yuk. Sekarang kita buka Adobe Flash-nya ya. Ini masih simple ya. Kita masih menggunakan yang kotak ya. Dia berjalan. Nah, di sini saya menggunakan ada dua ya, antara outline dengan shape atau fill. Outline dengan fill-nya. Nah, fill-nya jadi dua-duanya aktif. Jangan sampai kalian dua-duanya tidak aktif. Ketika tidak aktif, jadi nanti dia tidak terlihat nih bergeraknya tuh sampai mana, batasnya sampai mana. Nah, jadi outline itu kita fungsikan sebagai batas. Nah, sekarang ini kita posisinya masih di frame 1 ya. Nah, ini masih di layer 1. Nah, sekarang kita coba tambahkan frame ke bagian frame 25 misalkan ya. Yuk kita frame 25, kita beri keyframe. Klik kanan atau kalian bisa tekan tombol F6. Jelas ya? Oke. Nah, di sini kita F6 ya. Kita F6 lalu kita di sini keyframe pada bagian frame 25 ya. Sudah? Oke. Kalau misalkan sudah di bagian sini, nah di sini yang saya minta pada bagian diskusi kelompok adalah buatlah sebuah aplikasi media pembelajaran untuk sekolah. Berarti kalian cari mata pelajaran yang ingin kalian buat. Bebas, saya bebaskan. Kalian memisahkan mau pakai mata pelajaran desain media interaktif sendiri atau mata pelajaran saya sendiri juga boleh, silakan. Atau mata pelajaran agama yang di luar multimedia juga boleh, silakan ya. Dan juga mungkin ada mata pelajaran desain grafis percetakan atau yang lain juga boleh. Saya bebaskan, kalian pilih mata pelajaran apa. Bisa dimengerti? Jadi semua mata pelajaran atau materi yang udah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Dari musik, dari lingo to frame, dari input data, semua akan jadikan satu. Logika berpikirnya dibagi-bagi bareng-bareng ya. Oke. Dan di sini selain kalian buat media pembelajaran, dan jangan lupa juga diterapkan juga unsur-unsur desain. Nah, selain itu juga ada prinsip desain user interface. Oke? Paham sampai sini? Jadi nanti kalian buat seperti itu ya. Jadi diperhatikan beberapa unsur dan prinsip desainnya. Oke, bisa dimengerti? Dan jangan lupa kita kan mau membuat sebuah sistem nih. Kan kemarin kan kita masih latihan ya. Sekarang kita posisikan kalian adalah seorang programmer yang asli, programmer handal. Berarti kalau kalian kalian seorang programmer handal, berarti kalian urutannya adalah membuat struktur navigasi dulu kan. Nah, silakan kalian bikin struktur navigasinya nanti. Oke, bisa dimengerti ya? Oke. Bagian kelompoknya di sini saya pengen untuk Fahmi, Siva, Marco, dan Nariza sama Fadil jadi satu ya. Oke. Terus di sini Ika, terus Kevin, terus Adit, sama Salsa dan Bunga jadi satu ya. Oke? Oke. Nah, targetnya seperti yang saya bilang tadi, hari ini, berarti hari ini harus dikumpulkan. Sebelum diakhiri, kita presentasi dulu, lalu kita masuk ke tahap selanjutnya. Oke, bisa dimengerti ya? Jangan lama-lama ya. Oke, silakan kalian kerjakan dimulai dari sekarang. Fokus diskusi yang kondusif. Ini Regis enggak begini nah. Ini kan Regis. Nah, setelah Regis ini berhasil, jika berhasil mau kemana, gagal tuh kemana. Ya, ini nggak disebutin nama-nama formnya itu nggak disebutin. Paham ya? Form itu nggak disebutin. Ini kan form nih ya. Nggak disebutin. Oke ya. Nah, gambar lagi coba.
Iya, regis. Jika regis nggak ada halaman baru lagi ya? Udah ke sini ya. Oke. Oke, good. Heeh. Berarti ini dari sini login. Ini Heeh. no. Enggak begitu. Oke, tujuan pembelajaran materi latihan ya. Oh, kamu nggak ada register ya di sini ya? Langsung ya, berarti ya? Iya. Oke, berarti ini digunakan untuk umum ya? Oke. Rencana mau ada berapa materi, Nak? Cuman 2 sih, Pak. Materi vektor sama bitmap. Oh, vektor sama bitmap. Oke, ini latihan vektor tuh maksudnya apa? Ini soal. Soal jadi kan ini ada materi tentang vektor. Mm-mm. Nanti itu ada latihannya tentang materi si vektor ini. Oh, gitu. Kenapa nggak setelah belajar materi langsung masuk ke latihan aja gitu di bawahnya? Kenapa? Kira-kira argumentasi kamu apa kira-kira? Kenapa kamu dipisah gitu? Oh, Atau kan- mungkin kamu mau ada 2 opsi gitu nanti rencananya? Iya, 2 opsi itu bisa mau setelah ini langsung ke latihan sini, Mm-mm. atau mungkin si pengguna ini bisa belajar materi dulu, dulunya baru dia ngerjain soal. Oke. Enggak, login yang ini. Ini kayaknya progresnya udah jauh nih. Login ini, kenapa login ini? Login ini kan kata lo ini nggak usah, nggak perlu. Jadi dari itu langsung login kan maksudnya. Gimana? Maksudnya gini, maksudnya kenapa ada menu utama itu biar kita bisa nyambungin ini dua ini. ini. Karena kalau misalkan kita dua sendiri-sendiri, kata gue bakal panjang banget. Bakal panjang. Jadi Terus? jadi satu kesatuan, jadi namanya menu utama. Nah, di menu utama Nah, jadi ini bentuk ada soal menu sama utama. materi. Iya, ini emang menu utama. Iya, jadi ditulis ini loh. Jadi kalau misalkan lo mau tulis yang ini langsung 2 ini, si ininya tuh harus bikin lagi dong. Kan gitu. Login ini. Jadi ke login sini. Dia langsung maksudnya biar Iya. gak ada benar salahnya. Iya, gitu loh. Jadi anggapannya ini tuh ini tanpa ini, anggapannya ini sini. Iya. Emang Pak kalau misalkan pakai yang ini emang kenapa nggak bisa Pak? Jadi udah ke sini, jadi kan dia tuh tunggu gini Pak, udah ke sini. Karena yang namanya sistem navigasi ini kan itu bukan form yang dijelasin di kotak, itu adalah halaman. Halaman, jadi halamannya setelah register dia mau masuk ke halaman mana, Nariza? Bukannya yang disebutkan formnya, atau misalnya di situ ada button, bukan button yang disebutin, bukan. Tapi halamannya setelah register mau ke halaman mana, gitu. Jelas ya? Yuk lanjutin lagi. Waalaikumsalam. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang proyek yang sudah kami buat. Tema proyeknya ini tentang DGP, Desain Grafis Percetakan. Oke, ya silakan. Fajril jadi operator. Yuk silakan di blockingnya. Pertama-tama saya akan membuat struktur navigasi dari aplikasi pembelajaran yang kami buat. Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Katanya, tapi kata kakekku hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan di sini? Yuk silakan, ada yang mau ditanyain? Semua rakyatnya sejahtera. Ya silakan. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu. Saya mau nanya, tadi di teknologi itu kan dia bisa benar dan salah. Itu kenapa bisa kayak gitu ya? Maksudnya tuh dia skripnya itu pakai skrip apa?
Oke, good. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi? Pertanyaan kedua? Cukup ya? Oke, kalau misalnya cukup, mungkin ada yang mau kasih tanggapan dulu sebelum dijawab sama kelompok Nariza dan Marco dan kawan-kawan. Ada yang mau kritik mungkin tanggapan? Kira-kira? Ya, silakan. Salsa. Maaf, sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit. Jadi sesuai prinsip yang tadi udah kita pelajari kan ada namanya prinsip blank space. Saya lihat di sini memang ada prinsip blank space tersebut. Cuma menurut saya terlalu banyak, jadi agak kurang complicated gitu desainnya. Oke, good. Ya, silakan ditanggapi untuk kelompoknya. Ada pertanyaan dan kritikannya mungkin ya, silakan. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ika. Untuk bagian login itu kita menggunakan script input data. Jadi memang data itu memang dituliskan untuk login. Jadi kayak kita bisa mengisi di kolom tersebut. Kayak nama dan lain-lain. Oke, jadi kalau misalnya isinya salah juga ada efeknya juga ya. Oke, good. Terus saya mau menanggapi tadi kritikan, kenapa kita banyak blank, maksudnya kayak blank space ini ya. Maksudnya kenapa? Karena kan kita mau buat yang namanya media pembelajaran. Kita mau memfokuskan yang namanya pembelajaran aja nih. Kita mau ada materinya dan ada soal-soalnya. Jadi kita mau memfokuskan user itu untuk fokus pada soal aja nih. Soal aja. Jadi kalau misalkan terlalu banyak ornamen dan lain-lain, takutnya Nggak fokus untuk iya, nggak mengerjakan fokus. soalnya. Iya, jadi gitu. Oke. Dan juga sebelumnya makasih juga, memang saya sadar sih memang banyak blank space, tapi mungkin nanti saya dan teman-teman saya ini akan mencoba untuk improve lagi sih. Oke, good. Gimana Salsa dan Nika? Oke, good. Oke, saya rasa cukup ya. Ya, silakan di closing. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan dulu ya. Oke, tadi bagus semua ya presentasinya ya. Nah, sekarang setelah presentasi saya pengen nih dari perwakilan dari kalian, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan evaluasi pengalaman belajar kita hari ini? Yuk, siapa yang mau menyimpulkan? Yuk, silakan. Aldi. Oke, evaluasi hari ini adalah dalam pembuatan media pembelajaran kita perlu menganalisis kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Oke. Terus yang kedua, kita juga perlu memperhatikan unsur desain yang terdapat aplikasi pembelajaran agar terlihat menarik. Oke, good. Beri tepuk tangan dulu untuk Aldi ya. Oke, bener banget ya kalau misalkan namanya dalam pembuatan aplikasi, software, memang kita perlu mengetahui kebutuhan yang digunakan atau yang diperlukan oleh sebuah user. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita melakukan penilaian harian, ya. Nah, di sini saya sudah buat soalnya. Nah, silahkan dikerjakan. Tolong serius, jangan berisik. Individu. Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Katanya, tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum. Orang bilang tanah kita tanah surga. Gimana? Bongkar kayu Bisa? jadi tanaman. Katanya, Kalau ada yang kurang ngerti, tanya ke saya ya. Intel, Pak. Bunga udah selesai? Udah. Oke, tunggu teman-temannya ya. Oke. Bangun surganya sendiri. Ya, nulis skripnya. Kira-kira untuk menuju ke frame soal tuh apa? Dengan menggunakan button instannya soal underscore BTN. Oke? Silakan. Udah selesai semua? Oke, kalau udah selesai silakan dikumpulin dari belakang, dioper ke depan. Yuk. Sekarang.
Sekarang saya pengen nih kira-kira siapa nih yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, silakan Adit berdiri. Ya, menurut saya kesimpulan tentang pembelajaran hari ini itu tentang bagaimana caranya kita menggabungkan pemrograman dengan media pembelajaran. Oke. Karena sebuah media pembelajaran tidak terlihat begitu membosankan. Jadi caranya adalah kita membuat game dengan bertemakan pembelajaran. Oke, good. Tepuk tangan untuk Adit ya. Oke, good. Oh iya, jangan lupa kalian isi refleksi pembelajaran ya. Saya tunggu hari ini. Mungkin kalian bisa kasih masukan, kelebihan dan kekurangannya. Misalkan kelebihannya cukup menarik misalkan, atau sangat menarik. Nah, misalkan kekurangannya kurang mendetail, misalkan seperti itu. Nah, silahkan kalian sampaikan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran hari ini ya, pada refleksi pembelajaran. Sudah saya share ya. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, untuk diakhiri silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa untuk kita pulang. Siap. Sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aldi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Salam sama orang tua ya. Bye-bye.